Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Nah, di sini adalah proses step by stepnya pada saat Anda mau servis. Ketika Anda mau servis, ini kita sudah berada di dealer Daihatsu ya, Daihatsu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ini kita akan membahas untuk proses servis. Jadi proses servis itu akan masuk di sebelah sini ya, sebelah kanan lurus. Kalau sebelah kiri mungkin bagi Anda yang mau ke dealer, dalam sana itu adalah sebelah kiri. Sedangkan ketika masuk, Anda harus lapor dulu ke pihak security. Nah, di sini ada keterangannya kaca mobil dan helm harus dibuka. Nah, kemudian di sini kita akan ketemu dengan security nantinya ketika servis, Pak. Jadi ketika servis itu berhenti dulu sini, kemudian akan didata ya daripada platnya ya. Yang sebelumnya harus booking dulu ya secara online ya, booking dulu. Nah kemudian dari sini akan diarahkan ke masuk sana terus ya. Ada stall komunikasi ya. Nah jadi sini kita baru masuk. Ini untuk proses servisnya. Jadi Anda masuk ke sini, tapi bukan untuk sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu untuk ketika Anda mau ke bagian market, misalkan mau lihat mobilnya atau menanyakan untuk kredit dan sebagainya. Nah ketika servis seperti ini, terus kemudian sampai di stall komunikasi, kita belok untuk sebelah kiri. Tapi pada saat di sini mobil ini ditaruh di sini dulu Pak ya. Mobil harus parkir di sini. Jadi mobil parkir ini, kunci ditinggal, kemudian Anda baru masuk ke dalam sana. Langsung ke arah sini ya. Karena saat ini posisinya lagi istirahat, kita berkesempatan untuk membuat video supaya tidak rame. Karena kalau tidak istirahat pasti ini rame. Nah kemudian pendaftaran di sini dulu. Setelah mendaftar, nanti akan ada di sini juga yang menangani untuk proses pendaftaran. Kemudian Anda menunggu, ada proses menunggunya itu duduk di sini atau di sana terserah, di mana aja yang bebas. Atau di sebelah kami juga ada tuh. Proses menunggunya ini akan dipanggil sesuai dengan nomor daripada kendaraan Anda, nomor platnya ya. Dan nanti juga dipanggil beserta juga akan tertulis di display bagian sana yang akan kita coba detailkan ya. Nah di situ, ya kurang lebih akan ada di sana. Dan kemudian baru menuju ke counter-counter yang dimana yang kosong yang memanggil Anda. Ada di sini ada totalnya ada 4 ya. Nah kemudian setelah dari itu Anda bisa menunggu kembali karena proses daripada mobil Anda itu dilakukan proses servis maupun perbaikan dan lain sebagainya. Di saat menunggu juga Anda bisa mencicipi, ada snack juga yang berada di sini. Ini ada snack mulai dari kopi, teh, biasanya juga tetap ada cemilan-cemilan sedikit ya. Nah, kemudian setelah dari sini, boleh menunggu di sini atau yang lebih nyaman kita bisa menunggu di bagian atas ya Pak ya. Nah, di atas di sini juga kita bisa lihat ruang tunggu dan kantin. Kita bisa naik ke atas, coba langsung aja kita ke atas aja. Di bagian atas kalau sebelah kanan ini untuk ruang rokok ya. Tuh, jadi selalu ada ruang rokok seperti ini. Setiap ada yang merokok harus masuk sini, jangan pernah merokok di luar sini ya. Kasihan untuk customer yang lain. Ruang rokok di bagian kanan, kemudian di bagian sini tempat istirahat. Oh, di sini juga bisa memantau langsung, Mbak ya. Jadi unit yang ada di servis di sana tuh bisa terpantau juga di sini ketika Anda menjadi customer. Oh, tetap ada juga di sini ya. Tetap ada coffee shopnya juga. Ini semuanya gratis yang ada di sini. Ada tempat ibadah, Pak. Ada musola, ada TV ya. TV, musola, kita coba intip jadi langsung lurus. Nah di atas ada musola dan ada toilet. Belok ke sebelah kiri. Nah di sini ada musolanya. Nah ini juga masih ada orang yang sholat ya. Ini toilet plus musola Pak? Oh toilet di ujung situ ya. Toilet cowok sebelah sini, cewek di ujung. Oke di sini tempat musolanya. Itu di bagian sana ya musolanya. Nah, jadi pada dasarnya tetap ada musolanya untuk tempat Anda beribadah atau mau Anda yang mau ke toilet juga tersedia di Astra Daihatsu. Nah, ini bagian atas. Dan tidak lupa kami nanti akan langsung menuju ke sana karena kebetulan kami diberikan kesempatan untuk meliput langsung proses daripada servis.
Mungkin bagi Anda yang saat ini belum melihat langsung prosesnya, nanti akan kita lihatkan. Mungkin sebagian ini, sebagian dari Anda mungkin hanya duduk di sini ya. Nah di sini? Oh, dikasih juga tempat buat tidur. Kalau mau istirahat sambil nunggu ya, bisa di sini. Nah, dari sini kan Anda melihat mungkin jauh. Nanti akan kita tayangkan video di sana. Kita langsung ke sana, kita melihat daripada proses daripada servisnya maupun perbaikan-perbaikan, dan terakhir langsung kita akan lihat di bagian pencucian mobil. Karena nanti setelah diservis, walaupun sedikit servisnya ataupun penggantian, nanti akan dicuci juga di sana. Sekarang kita berada di bagian belakang. Di sini adalah tempat workshopnya dari Astra Daihatsu Kalimantan Selatan ya. Nah, ini dia adalah mobil operasional kami dari RK Group. Jadi kita bisa lihat saat ini mobil operasional kami lagi berada di atas karena memang ini adalah salah satu tindakan untuk proses maintenance alias servis ya. Nah, di sini yang pertama seperti biasa untuk servis itu tindakan yang pertama penggantian oli. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini bisa kita lihat penggantian oli yang ada di sini. Nah, ini ada penggantian oli, kemudian ada penggantian filter. Dan karena ini posisinya di atas, posisinya berarti ini akan dilakukan perbaikan di kaki, pengecekan misalkan dari remnya dicek. Nah, bagian bawah juga ada, cuman kami lebih baik tidak masuk ke sana karena memang ini sangat kategori riskan ya. Jadi semua ban juga dilepas karena akan dilakukan pengecekan-pengecekan dari kampas. Kemudian kalau ada memang kendor-kendor, baut-baut. Terus nanti ketika turun juga ada beberapa pengecekan lain, misalkan dari kelistrikan, lampu-lampu, jendela, semuanya juga akan dicek. Dan mekanik-mekanik di sini juga semuanya adalah mekanik yang terdidik. Jadi mereka juga ada trainingnya juga khusus. Nah, seperti ini kondisinya ya. Nah, kita bisa perhatikan nih salah satu. Ini yang dibongkar, dicek. Sekarang kita bisa lihat ya, ini posisinya turun setengah. Nah, di sini kita bisa lakukan apa yang dilakukan oleh aktivitas mekaniknya. Nah, kalau seperti ini sekarang lagi proses apa? Kampas. Nah, jadi ada pembersihan kampas. Udah karat-karat ya. Pasti akan ada karat ya karena air, kotoran ya. Jadi karat semua. Nah, kalau mekanik di sini semuanya benar-benar dididik kan mereka. Ada training juga ya. Yang pasti kalau spare part ini ori semua. Yang nanti misalkan dilakukan pergantian juga pasti ori semua ya. Oke. Nah, kalau di sini dijamin lah ya Astra Daihatsu resmi ori, mekaniknya juga mekanik terdidik. Siapa panggilannya? Ical. Fahrizal. Nah, sudah berapa tahun di Daihatsu sini? Oh, 4 tahun. Jadi tidak perlu diragukan dari segi skill dan kompetensinya. Jadi ini saat ini lagi di kaki-kaki ya. Nanti ketika turun juga di atas semua ya dicek ya. Kaca, lampu-lampu, wiper, ini kelistrikan semua ya. Nah, ini sekarang posisinya sudah diturunkan ya. Ban sudah terpasang. Kita coba akan tanyakan lagi kepada mekaniknya. Nah, ini beberapa di antara yang dikerjakan ya. Kalau turun seperti ini yang bisa dikerjain apa? Filter ya? Filter ya? Filter oli, filter udara, air ya, air aki. Oh, ini air wiper ya? Warnanya? Warnanya kok keren jadi biru? Oh, pakai sabun kah? Oh, warnanya kok jadi keren nih. Oh, jadi ini yang bisa dikerjakan. Nanti juga akan dikerjakan untuk proses kelistrikannya juga setelah ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah ya istilahnya standar ya. Jadi standar dari Daihatsu. Ini akan ditutupi dulu. Yang bisa dilakukan seperti ini. Nah, filternya itu bisa dibersihkan. Karena kaki-kaki sudah, ini bagian atasnya ya. Nah, kita bisa ngintip nih. Karena mungkin dari beberapa Anda semuanya yang melihat daripada proses servis itu jauh. Misalkan berada di sana. Nah, saat ini kami kebetulan diberikan izin untuk mereview. Jadi kita bisa melihat, jadi Anda bisa melihat proses-proses yang dilakukan oleh mekanik-mekanik dari Daihatsu. Nah, seperti ini. Dari filter oli, kemudian filter udara, aki, dan kemudian kalau sudah seperti ini dari bannya juga ada. Nah, bannya sudah dicek semua tadi, dari karat-karat dibersihkan. Nah, ini tinggal sedikit lagi ya, mungkin dari kaca, kemudian dari interior, kelistrikan interior dan sebagainya. Kalau untuk Sigra ini kapasitas olinya berapa liter? Kalau untuk
27 Pak. Yang Sigra yang 1000 cc ya? Iya, kalau ganti filter. Berarti berapa? 27, 2,7. 2,7 liter. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan sel helix ya. Sel helix. Cuman dia ada Astranya kah memang? Iya Pak. Oh, ada Astranya. Dia kerja sama Astra gitu ya? Iya Pak. Oh, jadi tetap ada Astranya. Dan ini bervariatif untuk oli ya. Sebenarnya ada pilihan mau pilih yang mana gitu ya. Cuman kami tadi memilih si sel helix karena memang referensi dari Daihatsu ini yang istilahnya kualitasnya lebih tinggi ya daripada yang di bawahnya. Dan ini juga resmi tuh. Astra juga ada di situ. Oke. Jadi kalau beda cc beda ya? 1000 cc sama yang 1200. Kalau yang 1200 dia 3,7-an. 3,7 liter. Oke. Nah, jadi ini buat edukasi kita semua. Jadi bagi Anda mungkin yang di sana sering melihat dari jauh, nah ini adalah proses karena kita kebetulan alhamdulillah diberi kesempatan untuk melihat langsung untuk proses daripada servisnya. Nah, kemudian dicek lagi olinya. Dan cukup ya. Nah, mantap. Sel helix. Nah, kurang lebih seperti ini, Jan. Ini diharapkan juga dari para customer Daihatsu itu lebih baiknya memang harus servis rutin ya. Istilahnya harus sampai habis tuh kertas dari servisnya ya. Supaya nanti kupon ya, kupon servisnya ya. Supaya dapat waranti. Nah, supaya waranti nggak mati. Dan itu penting banget bagi Anda yang memiliki servis gratis tuh dipakai. Jangan dibiarkan karena nanti warantinya akan hangus. Misalkan dari aki, ya kan? Aki itu ada warantinya setahun ya. Nah, kalau Anda nggak servis rutin, kemudian tiba-tiba akinya drop, itu nggak akan diganti. Nah, nggak ada pergantian tuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu ada fungsinya ketika servis gratis itu dipakai atau tidak. Jadi sedikit ada edukasi ketika Anda punya mobil, mentang-mentang mobilnya baru masih bersih terus kemudian dicuci pakai air itu memang tidak disarankan. Bahkan nanti malah terjadi kerusakan ya di kemudian lain. Nah, ada kelistrikan yang paling penting ya. Paling cepat untuk proses daripada kerusakan. Jadi yang boleh minimal dilakukan pembersihan itu kayak ya bagian luar aja ya. Bagian luar seperti ini yang dibersihkan. Kemudian kalau mesin paling ya di sini sisi samping aja ya. Dan kalau nyuci itu ada cairan khusus. Nah, ada cairan khusus untuk mencuci bagian mesin dan itu pun tidak masuk ke bagian yang kelistrikan maupun dari intake-nya juga. Nah, jadi itu menjadi tambahan penting nih. Ketika Anda memiliki mobil, kelihatan mesinnya kotor, dicuci itu nggak boleh. Jadi memang ada aturannya. Jadi kalau misalnya kotor, tinggal dilapkan aja. Kayak tadi diberikan cairan, kemudian dilap-lap. Nah, ini juga mudahan menjadikan kita edukasi ketika kita mungkin baru yang memiliki mobil atau yang pernah mengalami mobilnya dicuci-cuci terus. Walaupun mungkin mobil kami dicuci nggak apa-apa tuh, tapi di kemudian hari efeknya itu akan berdampak ketika Anda menggunakan mobil itu dalam jangka waktu panjang. Di bagian kaca juga dilakukan penyemprotan ya. Di sini ada penyemprotan tuh. Penyemprotan. Jadi supaya misalkan ada jamur-jamur di bagian kaca supaya dia tidak bunyi-bunyi. Nah, di sana juga lagi dilakukan proses penyemprotan semuanya ya. Jadi setiap kacanya. Jadi sampai sedetail ini ya, Daihatsu tidak hanya melakukan proses servis di bagian mesin, tapi semuanya tuh. Nah juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yaitu lampu-lampu alias kelistrikan. Saat ini unit berada di sebelah kiri ya. Nah, itu dia sudah keluar daripada garasinya. Ini adalah proses daripada pencucian. Sudah selesai dilakukan pencucian. Nih, posisinya mundur ya. Ini mundur ke kami. Nah, di situ adalah proses perbaikan tadi dan kemudian dilakukan pencucian di sebelah kiri. Jadi ini sifatnya memang opsional. Jadi ketika Anda mungkin buru-buru nggak mau dicuci juga bisa. Tapi kenapa nggak mau? Karena ini gratis ya. Untuk cuci kendaraannya masa nggak mau ya kan? Nah, di situ juga kita bisa lihat kategorinya bersih. Nanti kita bisa langsung lihat di bagian sana bagaimana keadaannya. Setelah tahap pencucian tadi selesai, kemudian mobil akan diantrikan di sini. Jadi posisinya ini berbaris dulu. Ini proses yang istilahnya finishing akhir. Kemudian kita bisa mengambilnya ini setelah kita membayar dulu ya. Karena memang servis itu ada beberapa part yang perlu diganti dan harus dibayar. Yang free adalah alias jasanya aja. Oke, ini sudah selesai. Makasih ya Mas ya. Nah, sekarang kita untuk proses pengambilan ini kita harus lapor dulu ke sana. Untuk proses pembayaran ada beberapa part. Nanti semuanya akan kita detailkan. Part-part yang kita bayar itu berapa dan apa aja yang dilakukan penggantian untuk di servis 1000. Nah, di sini adalah tahap terakhir ya. Jadi proses pembayaran kita menyerahkan apa Mbak namanya tadi ini? PKB ya. Menyerahkan PKB.
Dan sebelum kita ngambil mobilnya harus bayar dulu yang terakhir ya. Nanti baru diserahkan unitnya. Dan untuk pembayarannya bisa cash, kartu debit bisa. Transfer bisa juga kah? Oh, transfer bisa juga ya. Oh, pakai ini juga ya. Barcode ya. Nah, jadi ini untuk proses pembayarannya di sini ya, di sebelah daripada untuk counter-counter pendaftaran. Nah, sekarang kita untuk melakukan proses pembayarannya. Oke, makasih Mbak ya. Dan tadi terakhir ya dari kasir, kemudian kita di sini. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, ada beberapa ini istilahnya stroke lah ya. Tapi nanti lebih detailnya akan kami tayangkan di layar. Jadi ini sebagai edukasi buat Anda mungkin baru pengguna Daihatsu, produk Daihatsu. Pada saat servis 1000 itu, yang perlu dilakukan penggantian adalah di sini kalau kita perhatikan ya, filter oli, kemudian ada olinya, kurang lebih olinya di sini 3 liter. Kemudian ring oli mesin juga dilakukan penggantian. Wiper fluid, jadi cairan daripada wiper juga ditambahkan menggunakan cairan kayak model sabun yang warna biru yang tadi kita sudah lihat dalam video tadi. Kemudian dalam segi semua kaki-kakinya dari rem juga semua dilakukan pembersihan. Tuh. Jadi totalnya di sini kurang lebih di 520 ribuan. Ini termasuk dalam kategori terjangkau untuk mobil LCGC atau hampir semuanya lah dari produk Daihatsu sebenarnya juga kategori terjangkau. Ini masuk kategori terjangkau banget lah kalau angka dengan 520 ribu Anda sudah bisa mendapatkan preventive maintenance. Dan ini kategori penting ya, karena ini untuk menjamin nanti ke depan klaim daripada garansi. Kalau Anda jarang servis di Astra Daihatsu, maka klaim-klaim garansi yang sudah kami sebutkan kayak tadi misalkan baterai atau aki, lebih tepatnya itu tidak akan berlaku ketika rusak dalam waktu kurun 1 tahun. Ketika Anda tidak melakukan servis rutin. Tapi ketika Anda servis rutin seperti ini, dengan yang Anda keluarkan nominal kurang lebih hanya sekitar 500 ribuan, Anda bisa mendapatkan klaim-klaim garansi dari beberapa kategori part atau yang ada di unitnya itu yang digaransikan. Nah, mungkin cukup itu aja yang bisa kita ulas singkat tentang kategori servis di Astra Daihatsu dengan estimasi biayanya berapa pada saat servis di 10.000 km. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan video ini. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Group.